Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran seni budaya kelas 9 ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun Ibu, kita saling mendoakan semoga pandemi ini cepat usai ya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan juga di rumah. Ketika suasana seperti ini, tolong disarankan tidak banyak aktivitas di luar, apalagi aktivitasnya berkerumun gitu ya. Tetap lakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Baik anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tugas minggu lalu. Kemudian minggu kemarin pun kalian sudah menerima tugas lagi ya dari Ibu, namun kali itu adalah praktek ya. Prakteknya mungkin salah satu teman kalian sudah ada yang mengirimkan ke Ibu. Nah, Bu, begini, boleh tidak menggunakan daun kemboja, boleh tidak menggunakan daun mangga gitu ya. Boleh ya, karena kenapa? Seni grafis yang kita praktekkan yaitu mengenai cetak tinggi. Jadi bahan-bahannya itu bisa dengan menggunakan bahan-bahan alami ya. Oke, yang sering digunakan biasanya kalau bahan-bahan alami itu wortel. Tapi selain itu pun bebas ya. Ibu tidak harus kalian menggunakan wortel karena tidak dianjurkan pula untuk membeli begitu ya, bagi yang tidak punya atau materinya sedikit, boleh kalian manfaatkan saja yang ada di alam gitu ya. Oke, untuk tugas itu ya, kertas lembarnya nanti dikumpulkan pada saat sesi pengumpulan tugas kembali ya. Namun diharapkan pengumpulan tugas kali ini tidak hanya orang yang minggu lalu itu saja gitu ya. Ibu harapkan ada kemajuan, yang lain pun harus ikut ya. Syukur-syukur satu kelas itu kumpul semua begitu ya. Yang tidak kumpul ya berarti mau dikasih nilai apa, apalagi kelas 9 sudah mulai ya Ibu mencari nilai untuk ujian praktek juga gitu ya, meskipun dalam keadaan entah kalau kali ini apakah ada UN ataukah tidak begitu ya, tapi kan tetap harus ada nilai karena itu pertimbangan bagi kalian untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi atau sekolah menengah atas gitu ya. Oke, baik, masuk ke bab 4 kalau di buku paket kali ini ya. Di LKS kalian ada di bab 2 ya, atau sebetulnya subbab sih, belum masuk ke bab 2 karena bab 2 seni musik, subbab pameran seni rupa ya. Ibu tidak membuka buku LKS-nya, kita menggunakan PowerPoint saja. Kalian cari saja di subbab, masih bab 1 namun subbabnya pameran seni rupa. Jadi boleh nanti kalian baca-baca juga di LKS ya. Pembahasan kali ini Ibu pun tidak akan memberikan tugas kali ini ya, karena Ibu inginkan tugas yang praktek kemarin itu rampung, selesaikan sampai minggu sekarang. Jadi Ibu tidak memberikan tugas dulu untuk minggu ini ya. Baik, untuk pameran sendiri ya, pameran seni rupa, jadi kalian pasti sudah pernah mendengar bahwa pameran itu adalah sesuatu yang dipertunjukkan ya. Baik itu pameran, biasanya kan kalau pameran yang kalian tahu itu pastinya pameran berupa kincir angin, kemudian ombak banyu, kemudian kuda-kudaan ya. Biasanya ada di pameran-pameran yang ataupun misalkan rumah hantu. Nah ya, ternyata seni rupa pun ada pamerannya ya. Baik, kita akan lihat pengertiannya dulu. Boleh kalian catat di buku tulis kalian materi ini. Oke, pengertiannya, pameran dapat diartikan sebagai pertunjukan, betul, tontonan atau sesuatu yang dipertunjukkan bersifat statis atau diam. Nah, seni rupa biasanya apa sih yang biasanya dipamerkan ya? Tentunya banyak, berupa karya-karya yang mana dibuat oleh seseorang, kemudian disimpan di dalam suatu ruangan, kemudian diatur segala sesuatunya yang menjadi sebuah ruangan yang bagus, yang bisa dilihat atau dinikmati oleh seseorang ya. Nah,
tapi ini bersifat diam ya. Karena kenapa? Biasanya seni rupa itu ya berbentuk 2 dimensi saja atau 3 dimensi begitu ya, karena dia diam, tidak bernyawa begitu ya. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, pameran merupakan kegiatan mempertunjukkan ya sesuatu kepada orang lain agar mendapat tanggapan dan penilaian. Betul sekali ya. Bahkan ada yang sampai lukisan itu dihargai ratusan juta ya. Nah, karena kenapa? Saking bagusnya, kemudian yang beli itu kenapa dia sanggup sampai 100 juta ya? Karena hobi begitu ya. Karena dia tertarik, kemudian dia berani mengeluarkan uang untuk membeli misalkan lukisan tersebut begitu ya. Jadi pameran itu pertama ya untuk mempertunjukkan, untuk memperlihatkan gitu ya. Bukan berarti sombong, bukan ya, tapi ya memang sudah dari sananya bahwa pameran itu ya tujuannya untuk memperlihatkan hasil karya kita begitu ya, harus hasil karya orang lain atau begitu. Kepada siapa ya? Kepada orang lain juga gitu ya, kepada sesama teman, kemudian kepada orang begitu ya, untuk mendapatkan tanggapan. Karena suatu karya itu kan butuh tidak hanya itu saja monoton, tapi kadangkala kalau seniman-seniman itu kan dia membutuhkan suatu ide-ide yang baru. Maka dengan masukan dan juga tanggapan, bahkan penilaian dari orang-orang banyak, itu merupakan salah satu cara agar mereka itu mendapatkan ide-ide yang cemerlang kembali begitu ya. Jadi tidak hanya monoton gitu, karena kan kalau untuk seniman sendiri butuh ide yang sangat kreatif sekali begitu ya, butuh ide, dan pasti dia itu mencarinya sebuah ide yang mana dia akan tuangkan, baik itu kepada seni 3 dimensi ataupun seni 2 dimensi ya, gitu ya. Paham ya untuk pengertian pameran secara arti, kemudian secara arti luas, dan juga secara bahasa. Lanjut, untuk jenis pameran sendiri itu ada beberapa jenis berdasarkan jenis karyanya. Kalau kita lihat dari karyanya, ada pameran homogen dan juga pameran heterogen. Apa sih itu pameran homogen, Bu? Yaitu mempertunjukkan hanya satu jenis karya seni. Misalkan seni lukis, maka seni lukis semuanya dalam ruangan, tidak ada seni patung, tidak ada seni pahat, kemudian tidak ada seni-seni yang lainnya, namun seni lukis saja yang dipertontonkan. Sedangkan untuk pameran heterogen ya pastinya banyak jenis karya seni, jadi bercampur ya, baik itu patungnya, kemudian lukisannya, kemudian gambarnya, kemudian apalagi ya, ya banyak ya, mulai dari seni tari, misalkan baju-baju adat kayak gitu. Itu pameran heterogen ya. Sebetulnya kalau misalkan kita tidak PJJ ya, biasanya kelas 9 itu ada yang namanya studi tour. Salah satunya berkunjung ke museum seni ya, misalkan Museum Seni Sri Baduga Bandung. Nah, di sana kalian bisa melihat pameran-pameran karya seni ya, mulai dari banyak seni lukis, kemudian ada lagi baju-baju adat, kemudian ada lagi sampai kereta kencana, banyak ya itu. Kemudian berdasarkan jumlah pesertanya, ada pameran tunggal dan juga ada pameran kelompok. Untuk pameran tunggal sendiri berarti jumlah pesertanya hanya 1 orang saja. Nah, biasanya itu kolektor ya, ditunjukkan kepada kolektor. Jadi seorang seniman mempertunjukkan kepada mempertunjukkan hasil karyanya, namun yang datang hanya 1 orang, misalkan kolektor dari apa gitu. Jadi dia dihususkan misalkan kebanyakan kalau zaman sekarang mungkin jarang ya untuk pameran tunggal ya, mungkin ada saja, cuma jarang begitu, jarang kita lihat. Kalau zaman dulu kan misalkan raja itu kolektor dekolektor apa gitu, seni lukis misalkan ya, dia senang terhadap lukisan-lukisan yang abstrak, lukisan-lukisan misalkan begitu. Maka dia biasanya datang ke sebuah pameran, dan itu
pesertanya ya hanya dia saja begitu ya, meskipun ditemani oleh bodyguardnya gitu ya. Oke, itu untuk pameran tunggal. Sedangkan untuk pameran kelompok ya pastinya jumlah pesertanya melebihi dari 1 orang gitu ya, banyak. Dan ini ya sudah sudah sering kita jumpai ya. Namun sayangnya kita belum bisa untuk berkunjung ke sebetulnya museum juga itu salah satu daripada pameran begitu ya. Sesuatu hal yang ditunjukkan, namun museum lebih kepada perawatannya yang lebih intens begitu ya, karena museum itu biasanya barang-barangnya itu sulit untuk ditemukan gitu ya. Barang-barang yang sudah kuno ya, maka dia dimuseumkan gitu ya. Tapi kan tujuannya sama, untuk memamerkan, untuk memperlihatkan ya, memberitahu gitu. Oke, itu untuk jenis pameran karya seni rupa ya. Jadi ingat, berdasarkan jenis karya dan juga berdasarkan jumlah pesertanya, ada 2. Kemudian apa sih manfaatnya? Manfaat pameran itu, nah ini perlu dicatat, ternyata manfaat pameran itu ada 4. Yang pertama sebagai ekspresi diri, betul ya, ekspresi diri baik itu seniman maupun penontonnya begitu, maupun peserta kunjungannya gitu, sebagai media ekspresi diri. Namun kalau untuk ekspresi diri ini sendiri sepertinya lebih kepada seniman itu sendiri ya. Kemudian berkomunikasi ya, tentunya ya, karena ya namanya juga sebuah pameran pastinya ada tidak hanya ada 1 orang gitu ya. Meskipun 1 orang yang tadi bilang pameran tunggal, pastinya ada tour guide ya yang memandunya begitu. Jadi ada komunikasi, kemudian pengembangan bakat, betul. Dan terakhir media apresiasi, karena terakhirnya pasti mereka meminta penilaian bagaimanakah hasil karya saya gitu ya. Ada media apresiasi. Kemudian di sini langkah-langkah pengelolaan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Nah, ini sebetulnya manajemen ya, manajemen bagaimana sih cara mengelola atau membuat sebuah pameran. Yang pertama tentunya harus ada planning. Ya, planning itu perencanaan. Segala sesuatunya perlu direncanakan ya. Ketika kalian sekolah pun pastinya orang tua kalian pun ada perencanaan ya. Perencanaannya bagaimana? Oh ya, anak saya itu sekolahnya kemana, kemudian keuangannya bagaimana, gimana daftarnya ya, itu kan perencanaan. Bagaimana kalau anak saya tidak terdaftar, tidak keterima di sekolah ini, mau daftar ke sekolah mana lagi. Jadi segala sesuatunya perlu perencanaan ya. Sebelum kalian berangkat sekolah pun kan begitu, kalian belajar, siapkan dulu mata pelajarannya. Nah, itu namanya kan perencanaan. Sebelum kalian belajar itu ya pastinya kalian harus tahu dulu jadwalnya hari itu apa, kemudian buku apa saja yang dibawa. Kan tidak mungkin kalian bawa semua buku di dalam tas kalian ya. Pastinya kalian tuh ya harus tahu dulu jadwal kalian itu apa, kemudian alat apa saja yang dibawa, bahan apa saja yang dibawa. Sama halnya dengan membuat sebuah pameran pun, langkah-langkahnya pasti perencanaan terlebih dahulu, planning ya. Kegiatan yang akan dilakukan ditulis atau digambar secara lengkap. Jadi membuat seperti halnya peta konsep begitu ya, baik itu ditulis maupun digambar. Yang kedua kemudian organizing, pastinya mengorganisasi ya. Sebetulnya dari hal-hal yang kecil pun kita sudah lakukan sih ya, dalam hal-hal kegiatan yang akan kita lakukan. Sama halnya dengan membuat sebuah pameran, pastinya ada pengorganisasian ya. Oke, proses pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi dibentuk dulu sebuah panitia ya, seperti halnya kalian untuk mempersiapkan event-event misalkan 17 Agustus gitu ya. Bagi yang sudah terjun ke Karang Taruna, pasti kalian sudah tahu apa itu pengorganisasian. Tentunya yang pertama kali pasti dibentuk sebuah panitia, mulai dari ketua panitia, kemudian sekretarisnya ya, bendaharanya. Itu oke, pasti kalau tidak ada bendahara ya mau mendapatkan dana dari mana, kemudian bagaimana mau sukses gitu jalan acaranya kalau tidak menggunakan dana, pastinya begitu. Bendahara, kemudian seksi-seksi, mulai dari seksi acara, kemudian dari seksi dokumentasi, dekorasi dan sebagainya. Bahkan konsumsi pun itu penting ya, karena manusia masa tidak makan gitu
ya. Oke, itu pengorganisasian. Lanjutan. Kemudian setelah itu acting, ya, pelaksanaan tentunya. Ya, yang pertama, actingnya bagaimana sih Bu? Kalau untuk membuat sebuah pameran itu pastinya mengumpulkan karya, ya, mengumpulkan karya yang akan dipamerkan. Ya, kalau membuat pameran seni rupa ya pastinya harus ada karyanya dulu, gitu ya. Pameran karyanya dari mana? Ya, kita mengundang para seniman-seniman ataupun kita sendiri yang membuat hasil karya itu sendiri. Misalkan kita seniman juga gitu ya, ataupun mengundang seniman-seniman yang layaknya mau mempertunjukkan hasil karyanya di pameran kita, misalkan begitu. Kemudian menyiapkan publikasi, yaitu tadi pengumuman, baik itu pengumumannya untuk kegiatannya itu sendiri ataupun pengumuman bagi para seniman yang ingin mempertunjukkan hasil karyanya di pameran kita, misalkan begitu. Kemudian menyiapkan ruang atau tempat dan pelaksanaan pameran, perlengkapan pameran, Sekarang kan perlengkapan pameran harus ada, misalkan meja, ya, meja untuk menaruh bahan-bahan 3 dimensi, misalkan begitu. Kemudian bingkai-bingkai bagi foto ataupun untuk lukisan itu kan harus tersedia begitu ya. Nah, kemudian menata karya-karya yang akan dipamerkan, betul sekali, menyiapkan meja penjaga pameran dan dokumentasi pameran. Oke, dan terakhir controlling. Controlling itu evaluasi dan juga pembahasan. Baik, di sini tertutup ya oleh Ibu geser dulu. Kegiatan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pameran dengan tujuan untuk perbaikan pada pameran berikutnya. Biasanya evaluasi ini dilakukan oleh panitia itu ketika para pengunjung itu berakhir sesi kunjungannya. Misalkan mereka lewat pintu depan, nah pada saat keluar melalui pintu belakang, mereka itu menyediakan kotak saran biasanya, ya, ataupun di dalam, misalkan di samping sebuah karyanya mereka menyediakan kotak saran. Nanti mereka tulis bagaimanakah pendapat kalian tentang karya ini, ataupun misalkan yang Ibu tadi bilang di pintu terakhir mereka keluar itu bagaimanakah pendapat kalian tentang pameran, keseluruhan pameran. Maka pengunjung itu menuliskan, ya, misalkan kesan-pesannya bagaimana. Nah, kita bisa bacakan, kemudian kita akan mengetahui, ya, di sini controlling, evaluasi dan juga pembahasan. Ataupun ada yang mengawasi, misalkan tidak menggunakan hal itu pun, misalkan ada yang mengawasi bagaimanakah pendapat para pengunjung, kemudian diawasi, begitu, ada yang mengawasi. Oke, itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Sebetulnya kalau kita tatap muka pun kita bisa mempraktekkan pameran ini di dalam kelas kita. Namun apa daya juga ya, masih belum bisa kita bertatap muka langsung. Mudah-mudahan kita bisa lagi bertemu untuk memberikan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan, ya. Oke, apabila ada yang mau ditanyakan, boleh Ibu tunggu komentarnya di grup saja. Grupnya jangan sepi dong, silahkan kalian gunakan kesempatan itu untuk bertanya, ya. Jangan sampai japri terus ke Ibu, banyak banget yang japri, kata Ibu juga. Silahkan anak-anak komentar di grup, nanti kan teman-teman kalian juga melihat, begitu ya, keaktifan kalian. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.